kita lanjutkan. Ini sudah tertulis ya, organ yin dan organ yang sesuai dengan 5 unsur. Nah, dan mereka berpasangan ya, Jangfu padat berongga. Nah, kemudian kita kaitkan pada apa? Pada organ indera yang terkait dengan masing-masing organ. Nah, maksudnya apa? Kita tulis terlebih dahulu. Di sini ada organ indera. Nah, organ indera ini, kayu itu mata. Nah, persesuaiannya apa? Ternyata liver dan kantung empedu itu dia berhubungan dengan mata. Kalau ada masalah di liver dan kantung empedu bisa tercermin di mata. Livernya panas, matanya merah. Kantung empedu bermasalah, matanya bisa jadi kuning. Nah, seperti itu. Kemudian api. Nah, api itu di lidah. Nah, di lidah. Maka jantung dan usus kecil bisa terlihat gejalanya itu di lidah kalau ada gangguan. Sebenarnya berbagai macam organ ya bisa di mata, bisa di lidah, tapi ini kalau di dalam teori 5 unsur kita mengikuti bahwa lidah itu bisa mencerminkan kondisi jantung dan usus kecil. Nah, seperti itu. Kemudian pada tanah. Tanah itu berhubungan dengan mulut. Nah, maka limpa dan lambung ketika terganggu, mulut kita juga akan ikut terganggu. Misal, mulut itu seluruh mulut ya, ada lidah, gusi, apalagi gigi ya, kemudian dinding-dinding mulut. Nah, itu kalau ada sariawan, itu bisa menandakan panas di lambung. Kalau indera perasa kita jadi kurang peka ya, kok makan rasanya anyep atau rasanya manis, itu bisa gangguan di limpa atau di lambung, atau malah agak asam pedas, itu juga menandakan di lambung, banyak seperti orang yang asam lambungnya naik ya, seperti itu bisa tergambar di mulut. Nah, kemudian kalau sariawan tadi ya, misal banyak makan pedas, berminyak dan lain sebagainya, itu menyebabkan lambungnya panas, lambung panas, energinya naik ke atas karena dia lambung terhubung dan limpa terhubung dengan mulut, maka melukai. Nah, energi panas yang ada di lambung itu melukai bagian mulut sehingga terjadi perlukaan di situ, jadi sariawan. Kemudian logam itu sesuai dengan atau berhubungan dengan hidung. Sini ada paru-paru dan usus besar. Nah, sesuai dengan hidung. Paru-paru terganggu bisa menyebabkan hidung, misalnya hidung pilek atau sumbat ya. Kemudian kalau air, ginjal dan kandung kemih, dia itu tergambar di telinga. Nah, contohnya orang yang sering minum obat-obat kimiawi, itu bisa telinganya jadi kurang pendengarannya, atau bisa juga terjadi suara berdenging di dalam telinga, itu menyiratkan bahwa ginjal atau kandung kemihnya sedang bermasalah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian persesuaian dengan emosi, dengan perasaan. Kalau kayu itu dengan marah, maka marah itu berhubungan dengan mata, liver dan kantung empedu juga. Maka dari itu, orang yang kantung empedunya sakit atau bermasalah, misal ada peradangan dan lain sebagainya, tanyakan juga selain pada penyebab-penyebab medis, tapi juga secara emosi, apakah dia sering marah. Kemudian liver ya, orang hepatitis. Kemudian bisa juga kalau liver dalam DCM itu adalah orang yang pada siklus haidnya terganggu, apakah dia sering marah atau memendam amarah, matanya merah, orang yang sering marah itu. Nah, kemudian juga kalau jantung itu atau api itu dia dengan gembira. Nah, orang yang gembira secara berlebihan itu bisa mengganggu
detak jantung, menyebabkan jantungnya bermasalah. Kemudian kalau tanah itu adalah dia dengan merenung atau berpikir berlebihan atau berkonsentrasi berlebihan. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan pada limpa dan lambung, sudah jelas. Contohnya orang yang asam lambung, GERD, MAG, itu karena stres, karena merenung atau berpikir yang berlebihan, overthinking. Pada logam atau paru-paru itu bersesuaian dengan emosinya, berarti adalah kesedihan. Maka ketika sedih, jadi parunya terganggu, energi pada paru menjadi mengecil atau tersumbat sehingga jadi terasa sesak di dada. Nah, seperti itu. Kemudian pada air ginjal ya, itu karena ketakutan. Nah, contohnya anak-anak yang kecil yang ditakut-takuti, dia bisa jadi mudah ngompol. Sama dengan orang yang stres karena ketakutan, bisa malam hari juga ngompol atau bisa jadi sakit ginjal. Nah, seperti itu. Itu hubungannya dengan kandung kemih dan ginjal. Oke. Nah, ini masih ada lagi ya. Ini organ indera, emosi. Ini nggak cukup, kita hapus yang bawah aja, kita hapus. Nah, berkaitan dengan jaringan tubuh. Di sini ada tendon. Tendon itu berhubungan dengan kayu atau liver. Nah, seperti itu. Kemudian kalau jantung dengan pembuluh darah api atau jantung dengan pembuluh darah, tanah dengan otot atau daging. Otot itu kalau di medis itu daging, atau daging maksudnya adalah kalau di medis itu terhitung sebagai otot. Kemudian kalau logam atau paru itu kulit. Kemudian ginjal, air itu adalah tulang. Maka tendon ya, ini urat-urat itu ya, itu diberikan nutrisi oleh liver, darah oleh liver, sehingga dia bisa lancar, kita bisa gerak seperti ini ya, lancar, tidak kaku, tidak ditarik nggak kembali lagi, atau ada pengecilan sehingga kita susah digerakkan, atau ada kram. Nah, kram itu juga terkait dengan tendon yang terkait dengan liver. Misal orang yang kurang darah, itu bisa juga mengakibatkan, kan kalau darah kan terkait dengan liver, jadi kurang darah di liver itu bisa menyebabkan malam hari kalau tidur itu tendonnya jadi kram, kurang nutrisi jadi kram, otot-ototnya kram, urat-uratnya kram. Pembuluh darah terkait dengan api atau jantung, sudah jelas. Jantung terkait dengan berbagai macam pembuluh darah di dalam tubuh manusia. Tanah, limpa lambung, hubungannya dengan otot atau daging. Lihat saja orang yang GERD, asam lambung, makin lama makin kurus. Orang yang limpa atau lambungnya terkena juga seperti orang yang diabetes, itu juga otot atau dagingnya akan berkurang atau kurus, jadi kurang nutrisi karena kerja dari limpa lambung nggak normal. Logam, paru-paru dan usus besar tercermin pada kulit. Pada paru-paru kita lihat orang yang kulitnya sensitif, gampang gatal, intinya kulitnya sensitif, gampang gatal, kemudian kurang bersih. Apakah dia ada penyakit paru, atau bisa juga usus besar, jadi di pencernaannya dia sering sembelit ya. Kemudian ada gangguan di usus besar ya, pada penyerapannya mungkin, sehingga sisa-sisa pembuangan yang harusnya dibuang diseluruhkan lagi ke dalam tubuh, dan terutama juga kepada kulit, sehingga kulitnya jadi kotor, sensitif, dan gampang gatal. Seperti itu. Air. Nah, air, ginjal dan kandung kemih berhubungan dengan tulang. Ginjal di situ berhubungan dengan tulang. Seperti itu. Ginjalnya kuat, sehat, tulangnya bagus. Tulang rapuh bisa menandakan ginjalnya sudah penurunan energi. Seperti pada orang-orang yang tua yang osteoporosis, seperti itu.
Kemudian di sini ada suara. Sebenarnya suara itu tadi disambungkan dengan emosi ya, tapi sudah terlanjur dihapus. Kayu itu teriakan, api itu tertawa, tanah itu bernyanyi atau banyak berbicara. Kesedihan itu juga teriakan juga. Ketakutan itu rintihan. Nah, seperti ini. Tapi nggak apa-apa ya, walaupun sudah dihapus, masih bisa kita ingat-ingat. Kayu itu berhubungan tadi dengan emosinya adalah amarah. Di sini ada teriakan. Ketika marah ada teriakan. Api dengan gembira ada tertawa. Suara adalah tertawa, ada api. Kemudian pada tanah bernyanyi atau berbicara banyak. Ketika orang sedang merenung atau berpikir terlalu banyak, jadi ngocehnya juga banyak. Kemudian kesedihan juga bisa keteriakan, atau lebih tepatnya bukan teriakan ya, tapi kalau kita, ya sebenarnya sedih juga bisa berteriak, tapi kita lebih ke tangisan saja. Tangisan. Nah, menangis. Air tadi ginjal, ketakutan itu ada rintihan, merintih ketakutan. Nah, seperti itu. Ya, sudah selesai ini terkait dengan persesuaian pada 5 unsur di dalam alam semesta maupun di dalam tubuh kita, tubuh manusia. Luar biasa sekali ya, konsep yang sederhana tapi nanti kalau praktek sangat berharga sekali. Mungkin sekarang cuma mencocokkan dan juga cuma oh ternyata kalau ini masuknya ke unsur ini, seperti itu sebagai teoritis saja, tapi nanti kalau kita sudah mempelajari dasar dari prakteknya, luar biasa sekali. Oke, mungkin kita cukupkan dan kita lanjutkan pada video yang selanjutnya.